Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial dan informasi seputar jaringan WiFi, perangkat WiFi, dan cara nembak WiFi. Oke, di video kali ini saya akan coba mereview dua buah perangkat totoling ya, perangkat outdoor, yaitu CP350 dan CP300 outdoor ya teman-teman. Tapi jika video ini bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan dukung channel Anton Informasi dengan cara subscribe, like, dan juga share ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat hari Minggu, malam Minggu ya buat teman-teman semua. Kebetulan besok saya nggak kerja, jadi saya ada waktu untuk membuat video. Baik, kebetulan ini kedua perangkat outdoor ini ada CP350 dan CP300, inilah sama-sama produk dari TP-Link, yaitu TP-Link Indonesia atau TP-Link luar ya. Saya juga nggak tahu ya. Oke, kita mulai saja untuk membandingkan kedua perangkat outdoor ini. Yang pertama yaitu dari segi harga, CP350 ini memiliki harga 370-an di online shop ya. Sedangkan untuk totoling CP300 ini memiliki harga 400-an lebih di online shop juga. Yang selanjutnya adalah mode. Kedua perangkat outdoor CP50 dan 350 maksud saya dan CP300 ini memiliki sama-sama memiliki 4 buah mode ya teman-teman. Yang pertama mode klien, yang kedua mode access point, yang ketiga mode extender atau repeater, dan keempat mode klien ya atau access point. Kemudian dari segi fitur ya teman-teman. Baik, di sini CP350 ini memiliki kelebihan, yaitu bisa direset dari bawah karena di adaptor yang langsung PoE ini sudah terdapat tombol reset supaya CP350 ini bisa kita reset dari bawah tentunya jika kita ingin melakukan konfigurasi ulang. Akan tetapi untuk CP300 ini memiliki PoE tidak memiliki tombol reset di PoE-nya teman-teman, sehingga kemungkinan besar CP300 ini jika kita tidak bisa meresetnya dari bawah, otomatis kita bisa menurunkan CP300 ini dari tiang untuk meresetnya karena tidak memiliki tombol reset di PoE ya teman-teman. Itu masing-masing perbedaannya dari fitur cara meresetnya. Kemudian fitur selanjutnya di sini yang saya akan bahas adalah CP300 ini bisa kita buat atau bisa kita rangkai atau rakit menjadi PoE buat klien yang lainnya, buat router yang lainnya. Misalnya PoE artinya adalah port over internet ya teman-teman. Istilahnya CP300 ini bisa menghidupkan perangkat lain kita dengan rangkaian atau dengan pengkabelan PoE ya teman-teman. Istilahnya adaptor dari CP350 ini bisa menghidupkan perangkat CP300 ini melalui lubang LAN yang ada di belakang CP350 ini. Karena adaptor dari CP350 ini sudah dibekali dengan output DC yaitu 24 volt. Artinya 12 volt untuk CP350 dan 12 volt misalnya untuk CP300 ya istilahnya. Istilahnya bisa juga ke perangkat lain, istilahnya bisa hidup ya teman-teman. Akan tetapi untuk CP300 ini dia tidak bisa dibuat rangkaian PoE ya teman-teman. Artinya CP300 ini hanya bisa untuk dia sendiri ya teman-teman. Jadi istilahnya kalau kita menggunakan dua buah CP300, otomatis kita memerlukan dua buah kabelan itu dalam satu antena, dalam satu tiang antena ya. Tapi kalau kita ingin membuat PoE, misalnya dari CP350 dan CP300 ini, kita hanya memerlukan satu kabelan saja ya untuk menghidupkan internet kedua perangkat ini. Kemudian kita lihat di belakang ini CP350 terdapat dua buah lubang port LAN ya teman-teman, yaitu
ada port LAN 1 dan ada port LAN 2 ya teman-teman. Kebetulan port LAN 1 ini adalah untuk kita buat rangkaian atau rakitan PoE ke perangkat lain ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu yang ingin saya bahas adalah dari segi antena. Nah, untuk CP350 ini dibekali dengan antena 12 dBi. Artinya sinyal WiFi yang keluar dari CP350 ini agak sedikit melebar, sehingga kemungkinan besar kalau sudah di 12 dBi itu tidak mampu untuk menyebarkan sinyal WiFi agak jauh ya teman-teman. Istilahnya kalau kita setting Totalink CP350 ini langsung ke HP, itu tidak bisa memancarkan sinyal WiFi terlalu jauh sebab memiliki antena 12 dBi. Sedangkan untuk Totalink CP300 ini sudah dibekali dengan antena internal yaitu 2x11 dBi, yang artinya CP300 ini mampu melontarkan sinyal WiFi lumayan jauh dan langsung ke HP ya teman-teman. Nah, untuk jarak selanjutnya untuk jarak point to point di sini diklaim bahwa CP350 ini bisa kita buat jaringan point to point dengan jarak kurang lebih 3 km itu menurut keterangan yang terdapat di buku instalasi CP350 ini ya teman-teman. Sedangkan untuk Totalink ini bisa memiliki agak jauh ya teman-teman, mampu dia membuat jaringan point to point sehingga 4 atau 5 km itu menurut keterangan di P300 ini ya teman-teman. Karena kenapa ini lebih memiliki pancaran WiFi lebih jauh, karena CP300 ini memiliki antena yaitu 11 dBi. Istilahnya dengan kata lain 11 dBi itu lebih mengecil sehingga pancarannya itu lebih jauh istilahnya ya teman-teman. Kebalikannya kalau 12 dBi itu agak melebar sehingga pancarannya cenderung lebih dekat. Kemudian untuk fitur lainnya saya sebutkan di sini adalah CP300 ini sudah dilengkapi dengan bandwidth control yang bisa kita langsung aktifkan pada saat kita membuat CP300 ini sebagai akses point WiFi rumahan ya teman-teman. Istilahnya kita ingin memperluas sinyal WiFi IndiHome, maka kita sudah bisa mengaktifkan bandwidth control atau membagi kecepatan internet di Totalink CP300 ini supaya internet menjadi stabil, dan bandwidth control tersebut memiliki satuan yaitu Mbps ya teman-teman, sehingga teman-teman tidak perlu bingung jika kalian ingin mengaktifkan bandwidth control yang ada di dalam CP300 ini. Sedangkan di CP350 ini tidak memiliki yang namanya bandwidth control ya, cuman AP aja, terus setting password, kemudian sudah nggak ada namanya kita atur bandwidth, sehingga kemungkinan besar nanti internet yang keluar dari modem dan juga yang keluar dari sini jika kita memperluas sinyal WiFi rumahan itu saling berebutan ya teman-teman. Kemudian dari segi channel, di sini channel yang dimiliki oleh kedua perangkat ini CP350 dan CP300 ini sama-sama memiliki channel dari 1 sampai 13 channel ya teman-teman. Kita bisa menyesuaikan supaya tidak terjadi interferensi atau konflik saling tumpang tindih atau terjadi pergesekan antara sinyal WiFi yang ada di sekitar kedua perangkat ini. Dan kemudian untuk bandwidth, di sini bandwidth CP350 ini sudah dilengkapi dengan bandwidth 20 MHz dan 40 MHz. Sama juga dengan Totalink CP300 ini sudah dibekali frekuensi 20 MHz dan 40 MHz. Nah, untuk kestabilan internet, kemarin pernah saya coba, untuk kestabilan internet itu lebih stabil yang CP300 ini daripada CP350 ini dari kestabilan internet. Kemudian untuk CP350 ini bisa juga digunakan sebagai pemancar atau antena hotspot poceran atau memperluas sinyal WiFi poceran ya. Begitu juga dengan Totalink CP350 ini bisa kita gunakan untuk memperluas sinyal WiFi hotspot poceran. Kemudian kita lihat di belakang di sini
CP350 terdapat dua buah lubang ya, lubang LAN 1, LAN 2 ya teman-teman. Ini LAN 2 bisa kita PoE ke perangkat lain yang sama-sama support ya teman-teman. Kemudian untuk CP300 ini hanya memiliki satu buah port LAN saja ya teman-teman, dan kita tidak bisa memparalel ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di bagian belakang. Ini bagian belakang ini adalah kelemahan dari Totoling CP300 maupun Totoling CP350 ini. Ini port LAN-nya ini menghadap ke dalam ya teman-teman, enggak seperti perangkat yang lain itu menghadap keluar, sehingga kita mudah untuk membuka stick daripada kabel LAN. Contoh seperti ini, kita ini agak susah untuk membuka kabel LAN ya. Kalau CP300 masih mending, masih enak kita buka seperti ini. Nah, kita bisa copot walaupun sakit sedikit tangan ya masuk ke dalam. Akan tetapi kalau CP350 ini memang benar-benar sakit ya, sebab ini bodi dari CP300 ini terlalu menonjol ke dalam sehingga hampir sedikit jari kita bisa masuk untuk mencopot kabel LAN yang tertancap di port 1-nya ya teman-teman. Selanjutnya saya akan bahas dari segi fitur koneksi internet yang bisa kita pakai ya teman-teman. Yang pertama, ini CP300 ini sudah support koneksi internet secara DHCP, static IP, PPPoE, dan bisa kita memasang akun VPN PPTP atau L2DP ya teman-teman. Sedangkan untuk CP350 ini saya cek, ini memang nggak ada fitur istilahnya kita bisa membuat PPPTP maupun L2TP ya teman-teman. Silahkan koreksi jika saya salah ya. Kemudian di sini cuma saya lihat bisa dioperasikan sebagai dynamic dan juga static ya teman-teman. Sedangkan untuk memasang akun PPPTP dan L2TP itu enggak support di CP300 ini. Ya wajar lah istilahnya, dari segi harga juga sudah beda banget jauhnya ya. Yang ini 300 lebih, yang ini 400 lebih ya. Kita anggap aja ini 500, ini kita anggap aja 400 ya. Otomatis beda harga, otomatis kualitas dari perangkat WiFi tersebut juga tetap beda ya teman-teman. Dan kedua perangkat ini baik CP350 dan CP300 ini bekerja di frekuensi 2,4 GHz ya. Istilahnya kedua perangkat ini bisa diterima oleh semua jenis HP, baik HP jadul maupun HP keluaran yang sekarang. Dan kedua bodi dari CP Totoling ini sudah anti air, istilahnya memang dirancang khusus dipasang di luar ruangan. Dan sama-sama memiliki kecepatan tautan yaitu 300 Mbps. Dan kemarin sudah saya coba juga untuk jarak pancarnya, tapi belum saya review secara rinci. Untuk jarak pancar itu lebih stabil yang CP300 ketimbang CP350. Nah, buat teman-teman semua silahkan memilih. Saya tidak merekomendasikan yang mana-mana ya. Istilahnya silahkan beli sesuai dengan kebutuhan kalian teman-teman ya. Nanti jika saya rekomendasi yang ini, akan tetapi ada juga yang bilang lebih bagus yang CP300, itu masing-masing pendapat kita ya teman-teman. Jadi silahkan setelah saya review silahkan pilih mau beli yang CP350 atau CP yang 300. Tapi di sini saya lebih rekomendasi yaitu CP300 ya, karena memiliki banyak banget fitur ya teman-teman. Untuk jaringan WiFi baik RT RW atau untuk WiFi rumahan ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan di kolom komentar, silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan jika penjelasan saya ini ada yang keliru, silahkan dikoreksi di kolom komentar ya. Dan silahkan berkomentar secara positif. Baik, sampai di sini saja video review saya kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan juga share jika video dari channel Anton Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.